sebetulnya salah satu tokoh kalau dihubungkan dengan karomah, dengan kejadian-kejadian yang sifatnya supranatural, itu mestinya beliau itu tokoh dalam ilmu tasawuf. Pasti ada hubungannya dengan tarekat. Kenapa? Hanya ulama-ulama tasawuf yang selalu dihubungkan dengan cerita-cerita karomah. Ya. Ulama-ulama fikih itu hampir nggak pernah dihubungkan dengan karomah. Nah ini cuman kita juga belum tahu sampai sejauh mana beliau itu mengajarkan tarekat. Jadi misalnya Syekhul Khalil ini pernah jadikan sumber menuntut ilmu pengetahuan oleh Hasyim Asy'ari misalnya. Nah itu juga tidak jelas apakah Hasyim Asy'ari itu kemudian diberikan ijazah tarekat. Karena dari hasil penelitian yang dilakukan Profesor Imran Arifin di Tebuireng tentang kepemimpinan Kiai, itu silsilah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang diperoleh Kiai Hasyim Asy'ari itu justru didapat dari Kiai Mahfud Termas. Jadi Kiai Mahfud Termas itu adalah teman seangkatan Syekh Khalil ya, yang belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kita justru tidak menemukan itu. Malah dari Syekh Mahfud Termas. Nah, juga tidak ada satupun tulisan yang mencatat bahwa Syekhul Khalil ini mengajarkan tarekat. Siapa yang pernah memperoleh ijazah tarekat dari Syekhul Khalil? Tapi semua orang mengatakan beliau wali. Wah ini laki-laki beliau menganut tarekat. Kalau berguru kepada Syekh Nawawi mestinya tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Dan ini diperoleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari Syekh Ahmad Khatib Syammas. Ya, jadi itu ada sanadnya. Termasuk nanti dalam penelitian Profesor Imran Arifin itu silsilah dari tarekat Qadiriyah Naqsabandi itu dari Syekh Nawawi Al-Bantani turun ke Syekh Mahfud Termas dan Syekh Khalil itu ada disebutkan. Tapi selanjutnya dari Syekh Khalil kepada siapa? Tidak ada. Jadi silsilah itu dari Syekh Nawawi Al-Bantani ada. Kita kembali ke kondisi masyarakat saat itu. Sepertinya Syekh Khalil ini ketika kembali ke Indonesia dan kemudian beliau melanjutkan misi yang dijalankan Syekh Nawawi Al-Bantani itu tampaknya dilakukan dengan diam-diam. Kenapa? Karena akhir abad 18 itu Hindia Belanda penuh diliputi pemberontakan. Hampir tiap tahun pasti ada pemberontakan
dipimpin guru torekot dan kiai haji dari pesantren. Itu dicatat dalam kolonial arsip. Ya. Jadi laporan dari bupati, presiden, wedono, asisten wedono, ada. Guru torekot mana yang melakukan pemberontakan? Itu ada. Tiap tahun itu 2-3 kali berobat. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani sempat kembali ke Indonesia. Tinggal kalau tidak salah sekitar 2,5 tahun di sini. Tapi setelah itu beliau kembali. Kenapa? Ya, suasana tidak menentu. Pemerintah kolonial Belanda tidak mengerti. Setelah beliau kembali, rupanya pengikut-pengikutnya di sini. Pengikut-pengikutnya di sini. Termasuk dari Syekh Abdul Karim dan seterusnya. Itu mulai berkumpul dan kemudian merancang pemberontakan sampai pecah pemberontakan Banten tahun 1888 dipimpin Haji Wasim. Gerakan torekot semua, Qadiriyah Naqsyabandi yang ditinggalkan. Saya kira ini suasana ini yang saya kira akhirnya dibawa sebenarnya oleh beliau bergerak tanpa perlu melakukan angkat senjata, tapi mungkin menggalang pengikut-pengikut untuk merencanakan yang lebih besar, termasuk bagaimana mempersatukan kekuatan semua ulama dalam sebuah organisasi. Karena selama ini sporadis, ya. Cirebon berontak sendiri, Susul Banten, Tuban, Lasem sendiri-sendiri, nggak ada komunikasi, nggak ada. Tapi lah ini kan penting sekali lagi. Ini gerakan-gerakan semua tidak ada kejelasan. Nah itu karena itu kita perlu membuka rentangan waktu ya, sepanjang Syekh Qanaqolil itu sampai beliau wafat. Kenapa? Karena masa itu masa yang ditandai pemberontakan dari pesantren. Pasca perang Diponegoro itu sampai Belanda itu kebingungan. Ini gimana caranya meredam perlawanan golongan torekot dan ulama dari pesantren. Ya. Itu sampai tahun 1870-an dibentuklah kantor urusan pribumi, kantor Ferdinand Saken, ya, yang diangkat sebagai kepala Dr. Christian Silukpurgronya. Ya, pelajari semua kegiatan-kegiatan pribumi, dicatat, diawasi. Nah disitulah setelah menjadi penasihat dalam penaklukan perang di Aceh, Silukpurgronya kembali ke Jawa dan kemudian punya gagasan. Perlawanan yang dilakukan guru torekot dan ulama dari pesantren yang didukung umat Islam fanatik itu tidak akan bisa dihentikan kecuali dengan cara apa? Menggunakan teori asosiasi. Kenapa? Mendidik anak-anak orang Islam supaya memiliki cara pandang dan cara pikir seperti anak-anak Belanda. Bikin
anak-anak orang Indonesia supaya modern. Selama mereka dididik di pesantren, selama mereka masih ngalut torekot, pasti fanatik anti Belanda. Caranya bagaimana? Ya bikin lembaga pendidikan baru, sekolah seperti anaknya orang Belanda. Itu gagasan seluruh itu teori asimilasi. Itulah yang kemudian ditangkap oleh Van Deventer dan kemudian dilaporkan ke Ratu Belanda. Pihak Belanda setuju. Itulah tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah yang nanti muridnya berasal dari anak-anaknya orang Islam pribumi. Sebelum itu tidak ada. Semua pribumi harus belajar di pondok pesantren. Sekolah itu hanya untuk anak-anaknya orang Belanda, kemudian anak-anaknya orang Cina, anak-anaknya orang Arab, anak-anaknya orang India itu ada sekolahnya. Tapi untuk pribumi yang boleh sekolah modern itu hanya pribumi yang beragama Kristen, yang beragama Islam tidak ada. Baru ada tahun 1901. Itu baru ada sekolah. Nah, inilah siasat Belanda. Orang dididik, cara berpikirnya cara berpikir Barat, Belanda. Orang-orang didikan ini lalu muncul, lulus, muncul orang berpikir modern. Mereka lah yang kemudian disebut golongan Islam modern. Kelompok-kelompok ini yang kemudian nanti mendirikan organisasi Islam modern, Ahmadiyah, Persis, ya, Syarikat Islam, itu organisasi modern hasil didikan. Kalangan pondok pesantren menolak program itu, ya, karena sekolah ini simbol modernisme. Pesantren nolak, maka pesantren dianggap golongan yang menolak modernisasi. Itu sebabnya pesantren diposisikan primitif tradisional. Golongannya wong budu-budu, kaum saringan, kaum kencing, gak punya pengetahuan. Itu kebijakan pemerintah Belanda begitu itu. Sampai sekarang itu gak bisa ketemu lulusan pesantren dan lulusan sekolah. Faktanya kayak begitu. Jadi itu perlawanan sebetulnya. Jadi penaklukan sekolah itu penaklukan untuk orang-orang Islam yang melawan. Kenapa? Loh, kolonial arsip catatan kolonial itu mulai tahun 1840 pasca perang Diponegoro sampai tahun 1900 itu 60 tahun. Isinya terjadi pemberontakan yang dipimpin guru torekot dan kiai haji dari pesantren. Dari tahun 1840 sampai tahun 1900, 60 tahun, terjadi 112 kali pemberontakan. Jadi setahun bisa 2 kali berontak. Dan itu ada semua. Anehnya golongan pesantren malah gak punya catatan itu. Ya. Beberapa pesantren di Tuban, di Lasem, Rembang, yang di dalam catatan kolonial itu berontak. Saya tanya, gak ada keturunannya, gak tahu kalau buyutnya dulu yang berontak. Ini pesantren itu dokumentasinya agak
nggak begitu ditulis gitu peristiwa itu. Iya. Jadi memang kita nggak ngerti ini apakah suasana perang waktu itu semua tidak terdokumentasi. Karena kalau terdokumentasi nanti bisa ketahuan macam-macam. Ya, tapi itu memang akhirnya jadi ciri kalangan pesantren tidak tertib dalam mendokumentasikan. Sampai contoh peristiwa resolusi jihad itu peristiwa besar, resolusi jihad itu. Ya. Kumpulnya ulama PBNU dari Jawa dan Madura. Dokumentasinya sampai setiap kali ada penulisan tentang resolusi jihad gak pernah diakui. Ya, faktanya ada begitu. Sampai saya cari data, memang gak ada tokoh-tokoh yang terlibat peristiwa resolusi jihad maupun peristiwa 10 November itu yang mencatat tentang peristiwa resolusi jihad. Tidak ada, seolah-olah tidak ada. Dan baru belakangan kita temukan secara tidak sengaja ketika saya baca tulisan Profesor Benedict Anderson, ya, tokoh dari Amerika. Dalam bukunya ternyata mengulas cukup dalam itu soal resolusi jihad. Loh, ini yang punya dokumen malah orang Amerika. Ya. Jadi di situ ternyata beliau punya dokumen. Jadi peristiwa resolusi jihad ternyata kok sudah disiarkan oleh kantor berita Antara tanggal 25 Oktober 1945. Kantor berita Antara itu kantor berita nasional. Nah itu kok gak punya itu gimana? Ya. Kemudian tanggal 27 Oktober disiarkan oleh Koran Kedaulatan Rakyat. 27 Oktober juga disiarkan oleh Koran Suara Masyarakat di Jakarta. Itu dokumen yang punya malah orang Amerika. NU nggak punya itu. Ya, baru belakangan kita ambil itu. Termasuk peristiwa pertempuran Surabaya 4 hari sampai Brigadir Jenderal Melebi tewas di granat itu nggak ada yang mengkaitkan dengan sampai peristiwa 10 November kita sama sekali nggak ada kalangan pesantren dilibatkan di sini. Baru setelah kita buka ini peristiwa-peristiwa ini tanggal ini kita lihat koran luar negeri mana yang menyiarkan ini. Ternyata koran internasional yang menyiarkan peristiwa ini, termasuk New York Times itu ada 15 November itu edisi penuh, satu halaman depan itu pertempuran Surabaya. Loh, kita gak punya catatan itu. Ternyata peristiwa itu mulai resolusi jihad sampai pertempuran Surabaya 4 hari dan dilanjut 10 November itu beritanya berita dunia. Sementara kita gak punya catatan di sini seolah-olah. Jadi saya kira ini yang menyangkut kelemahan kita di kalangan pesantren itu pendokumentasian. Ya. Jadi karena itu saya kira usaha-usaha bagaimana kita bikin satu lembaga studi untuk mempelajari tentang sejarah Sayyidina Khalil. Tulisan-tulisan apa yang beliau berikan, sumbangan-sumbangan apa, pemikiran apa yang ada, itu harus digali lagi ya kira. Terutama kita kaitkan dengan kondisi saat ini. Kita akan melihat itu. Jadi kalau tahun 1840 sampai tahun 1900 itu hampir tiap tahun terjadi pemberontakan yang dipimpin guru tarekat dan kiai haji dari pesantren. Nanti setelah tahun 1901, setelah sekolah ya, di
diselenggarakan di berbagai tempat. Anaknya orang-orang Islam belajar sekolah di situ. Itu tingkat frekuensi pemberontakan turun. Tercatat di Sidoarjo tahun 1904 itu Kiai Hasan Mukmin melakukan pemberontakan sampai Residen Surabaya dibacok, luka parah itu. Setelah itu 1907 1909 habis itu tambah lama tambah tidak ada. Kenapa? Karena kiai-kiai dari pesantren harus menghadapi serangan dari Islam modern didikan oleh orang. Kalau sebelumnya semua diarahkan musuh kita Belanda, sekarang mereka bingung. Kenapa? Murid-murid sekolah, lulusan sekolah, cara pandangnya seperti Sunan Bromo. Sunan Bromo itu dalam sebuah buku Islam van Nederland ini, ya, Islam di Indonesia, itu dia meneliti Islam di Indonesia itu sebetulnya hanya Islam pada permukaan. Islamnya orang Indonesia itu Islam topeng, permukaannya Islam, dalamnya bukan. Kenapa? Di dalamnya itu praktek-praktek agama kuno dijalankan. Masih ada selamatan, masih ada ziarah kubur, sedekah bumi, macam-macam. Itu bukan ajaran Islam. Kenapa? Guru-gurunya itu 10 tahun di Mekah, di sana. Di sana nggak ada tradisi wajib. Jadi dianggap ini adalah warisan agama kuno, bukan ajaran Islam. Disitulah cara berpikir Sunan Guru-gurunya yang diajarkan di sekolah kemudian ditampung oleh orang-orang didikan. Nah, disitulah kemudian orang-orang didikan sekolah yang punya identitas modern ini kemudian langsung menudingkan ke para kiai. Kiai inilah yang mengajarkan takhayul, bid'ah, khurafat. Semua sudah dilakukan. Jadi orang Islam modern itu musuh utama mereka adalah kiai. Jadi ini doktrin utama. Nah, itulah yang akhirnya gak pernah ketemu. Akhirnya kiai sibuk ngurusi. Apalagi waktu itu muncul dari Persis itu Hasan di Bandung itu macet debat kiai tentang amalia-amalia yang dijalankan masyarakat. Itu ada semua catatannya. Dan perdebatan ini sampai saling kafir mengkafirkan itu kelompok-kelompok itu. Nah, disitulah kemudian kalangan pesantren ini mundur. Terus gimana kita menghadapi perubahan? Sampai baru belakangan tahun 26 baru membentuk Nahdlatul Ulama. Itu sebetulnya bertahan terus dari serangan kelompok-kelompok Islam didikan sekolah. Proses itu. Dan saya kira sekolah politik ada di sini, di tengah ini, ya, sampai terbentuknya NU. Jadi memang dulu luar biasa menghancurkan dalam pesantren itu memang dengan yang ini bukan perlawanan. Pasca perang Diponegoro itu pesantren yang angkat senjata. Bahkan kemudian ketika sudah tidak lagi ngangkat senjata, dilakukanlah perlawanan pasif. Perlawanan bagaimana? Gak perlu lagi kita ngangkat senjata, tapi pasif. Yaitu kita menolak semua konsep kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
situ. Apa? Dengan dalih menggunakan politik yang disebut tasabuh, mengambil satu hadis mantasabah biqaumin bahwa itu perlawanan pasif. Jangan meniru orang kafir Belanda, karena nanti kita akan ikut mereka. Itulah pesantren itu melarang orang pakai dasi, pakai jas, pakai celana, sepatu, pakai topi, itu haram hukumnya. Ya. Termasuk ketika Belanda menawarkan program sekolah tolak. Itu perlawanan pasif. Ya. Dan Belanda cukup bingung itu nanti. Nah, inilah nanti ketika Jepang sudah mulai menunjukkan gelagat mau menyerbu Indonesia, itu pemerintah Belanda menggalang kekuatan. Kita harus ada pertahanan, masyarakat sipil yang mendukung. Waktu itu ada organisasi Islam sebelum Masyumi, itu MIAI namanya, ya. Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, ketua MIAI ini Kiai Wahid Hasyim. Ketika pemerintah Belanda menginginkan MIAI ini untuk menggalang pemuda-pemuda untuk dilatih dasar-dasar kemiliteran untuk menghadapi Jepang, itu yang ditelurkan malah lain, ya, menolak himbauan pemerintah Belanda. Kedua, malah menyatakan hukum mendonorkan darah untuk prajurit-prajurit Belanda haram hukum itu. Jadi untuk donor darah bantu Belanda aja haram hukum. Menolak betul kalangan pesantren itu. Sampai kemudian Jepang betul-betul datang. Jadi itu catatan sejarah kita masa itu. Islam memang waktu itu udah tak karuan lah. Dan kita melakukan perlawanan itu sampai perlawanan model pasif. Jadi sebabnya ketika Jepang datang ya sudah kita manfaatkan aja. Karena Jepang juga ketika mau masuk Indonesia itu sudah melakukan pendekatan dulu. Jadi tokoh-tokoh Muslim di Jepang itu sudah melakukan pendekatan. Ketika gerakan-gerakan ini Belanda melarang merah putih haram untuk dikibarkan, dilarang itu tahun 1930-an. Jepang juga mengadakan Kongres Islam sedunia di Osaka tahun 1939. Wakil dari Indonesia silakan datang, kibarkan bendera merah putih. Itu ada. Kenapa? Yang menyelenggarakan itu salah satu yang dianggap tokoh pelindung Islam di Jepang, Jenderal Saburo Hayashi namanya. Jadi utusan-utusan Islam dari Indonesia itu datang ikut Kongres Islam Sedunia di Osaka. Jadi akhirnya kalangan pesantren melihat wah Jepang ini harapan baru ya itu. Kenapa? Anti Belanda, anti ini. Kan itu begitu datang Jepang tahun 42 ya langsung bersama di sini. Termasuk ketika Jepang punya program pembentukan tentara sukarela pembela tanah air PETA. Itulah kalangan pesantren rame-rame masuk ke PETA. Ketika Jepang membentuk Laskar Hizbullah tahun 44 itu juga dari kalangan pesantren. Rame-rame.
Kebetulan nanti yang akan jadi cikal bakal lahirnya TNI itu orang-orang dari peta ini, kemudian dari Hebo dan dari Hizbullah. Setelah itu baru tentara masyarakat. 4 elemen ini TKR pertama yang nanti akan jadi TRI dan kemudian jadi TNI. Ini proses sejarah kita nggak boleh lupa. Susahnya NU nggak punya dokumentasinya. Dokumentasi itu ada di luar semua. Kita keliling itu mendapatkan ini semua dari luar. Bahkan dokumentasi tentang pembentukan tentara peta itu tahun 90-an saya sudah keliling Jakarta menemui tokoh-tokoh peta. Sampai ketua Yayasan Peta, Kolonel Pramura Harjo, datang itu. Peta itu kan dibentuk 69 batalion. Saya kepingin tahu siapa komandan batalion Peta itu. Nggak ada. Gimana ini? Tidak ada. Jadi hanya beberapa orang aja yang dia sebut, yang lain enggak. Rapada di mana? Enggak ada dokumen semua. Sampai akhirnya saya minta bantuan salah seorang peneliti dari Jepang yang waktu itu mengadakan penelitian di Malang. Kalau ada dokumentasi tentang peta. Nah di situ saya dikirimi. Ternyata ada catatan di sana. Jadi Jepang waktu itu membentuk tentara peta 69 batalion se-Jawa Bali. Di Bali ada 3 batalion. Komandan batalionnya beragama Hindu semua karena di Bali. Yang di Jawa 66 batalion itu seluruh komandan batalionnya Muslim. Karena Jepang tidak mau menggunakan orang Kristen, ya, karena Kristen dianggap bagian daripada Belanda. Dari 66 batalion yang dikomandani oleh orang-orang Islam itu, terdapat 20 batalion yang komandannya itu punya gelar kiai. Baru tahu saya. Kiai. Itulah fakta yang saya konfirmasi ternyata benar. Lagi saya cek di pusat sejarah ABRI siapa anggota TKR pertama. Peta ini, ternyata anggota TKR pertama dari peta itu yang utama, pimpinan-pimpinan itu. Bahkan 10 Oktober 1945 sudah diumumkan jumlah tentara keamanan rakyat TKR se-Jawa itu ada 10 divisi. Satu divisi itu 10.000 pasukan. Satu divisi itu 3 resimen. Di situ kita bisa lihat divisi pertama, divisi 1 itu tercatat dipimpin oleh Kolonel Kiai Haji Sampun. Ya. Beliau ulama di Banten, ya. Lulusan Al-Azhar. Kolonel Kiai Haji Sampun. Kemudian divisi pertama. Itu 2018 kemarin dapat gelar pahlawan nasional. Ya, memang faktanya begitu. Komandan divisi 3 Kolonel Kiai Haji Aruji Kartawinata itu dari
Jawa Barat, Tasikmalaya. Ya itu kita bisa lihat tuh, ini komandan resimennya Letnan Kolonel Kiai Haji Iskandar Idris, Letnan Kolonel Kiai Haji Iskandar Sulaiman, Yusuf Anis, kiai semua. Nah, di TKR pertama itu yang mendominasi kiai. Itu kita cek. Nah, ini data di Pusat Sejarah TNI. Cross hasil nasional sama. Bahkan ketika kita cek di Legiun Veteran, baru kiai ini pensiun ya tetap Brigadir Jenderal Kiai Haji Muhammad Rawi. Kiai Haji di situ. Jadi loh, ini kenapa disembunyikan selama ini? Ya Mas Ari itu sudah ditetapkan Bung Karno jadi pahlawan nasional. Mana pelajaran SD ada menyebut? Fakta-fakta begini. Nah ini harus kita luruskan memang. Kita harus menggali data baru untuk menunjukkan bukti. Pakai rakyat ini loh bukti. Dan ini sejak awal kita memang sudah dikerjain oleh kelompok-kelompok didikan Belanda ini. Kita lihat TKR tahun 45 itu posisi-posisi strategi itu komandan divisi, komandan resimen, komandan brigade, komandan batalion itu para kiai. Sampai nanti tahun 46 dari TKR berubah menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Tahun 47 menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu kita bisa lihat pimpinan-pimpinan ini. Oh, Panglima Divisi masih kiai. Komandan resimen itu masih kiai. Komandan batalion, komandan brigade masih kiai semua. Nanti baru habis tahun 1948 ya, ketika Bung Hatta menjadi Perdana Menteri ya, saat itulah atas saran dan desakan dari Menteri Budiarjo, Bung Hatta sebagai Perdana Menteri bikin peraturan jangan sampai tentara kita ya, negara ini dikuasai orang-orang primitif tradisional ya. Disitulah kemudian Bung Hatta menandatangani yang dinamakan Peraturan Restrukturisasi dan Rasionalisasi TNI, disebut RERA, Restrukturisasi dan Rasionalisasi, di mana di situ ditetapkan tentara nasional yang profesional harus dibuktikan dengan ijazah sekolah. Mati dia. Mana ada kiai sekolah zaman itu? Semua dihabisi turun pangkat. Kenapa? Kalau kamu punya ijazah sekolah, oh, namanya kiai. Sebagai contoh, Panglima Sudirman, dia juga nggak punya ijazah, turun dari jenderal besar diturunkan dengan jenderal. Nah, akhirnya kiai-kiai yang di bawah, ya wis Pak Dirman muda, kita juga ikut turun pangkat. Habis itu sudah dihabisi betul, seolah-olah kiai nggak punya jejak di TNI. Nah itu sampai sekarang anak-anak muda nggak ngerti bahwa yang merintis lahirnya TNI itu orang kiai. Nah, data itu ya. Itulah yang kemudian saya susun dalam buku Fatwa dan Resolusi Jihad 2017 ketika terbit pertama.
Saya kebetulan diundang di Museum Kebangkitan Nasional. Saya berikan fakta ini. Silakan kalau punya data baru, menutupi tidak melakukan gerakan terbuka. Karena banyak dihabisi. Cokraminoto aja dihabisi loh. Kita kok bikin Serikat Islam dimasuki, gimana caranya? Semua. Jadi ini proses-proses yang terjadi saat ini. Jadi saya kira ini perlu digali lagi, dan bagaimana kita kemudian kalau ada kitab-kitab warisan Syekhona Khalil itu harus diungkap lagi. Kita baca dan kita tafsir ulang. Kesimpulan saya itu, jadi Syekhona Khalil ini tokoh yang bergerak di bidang spiritual, guru tasawuf. Dan ciri guru tasawuf memang selalu hidup diliputi hal-hal yang sifatnya mistis, rahasia, tidak semua terungkap. Karena ajaran tasawuf sendiri ajaran esoteris, ajaran yang tertutup dan rahasia. Dan itu kita bisa melihat, kondisi waktu itu memang menuntut harus seperti itu. Kita bisa melihat gerakan-gerakan mulai muncul pada kebangkitan nasional, macam-macam. Itu gubernur Hindia Belanda, gubernur jenderal, itu kayak presiden gitu di sini. Edinburgh namanya. Tahun 1910 beliau bikin pernyataan ketika mendengar gerakan-gerakan ingin merdeka, ingin membentuk negara baru. Langsung bikin statement. Belanda tidak akan meninggalkan Hindia Belanda sampai seluruh penduduk Hindia Belanda beragama Kristen. Itu statement gubernur itu. Ini gimana gubernur jenderal ngomong begini?